Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Hasil pertandingan Barcelona versus PSG, skor 1-4. Sesuai prediksi kebanyakan orang, laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang mempertemukan Barcelona dengan PSG di Camp Nou itu berlangsung sengit. Pada akhirnya, PSG keluar sebagai pemenang dengan skor telak 4-1. Kedua tim sama-sama saling serang dan enggan didominasi lawan. Namun di menit ke-27, Barcelona dihadiahi penalti oleh wasit dan berhasil dieksekusi dengan baik oleh Lionel Messi. Namun sayang, 5 menit kemudian PSG berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Kylian Mbappe. Di babak kedua, PSG tampil beringas dengan mencetak 3 gol. Mbappe mencetak gol-gol tambahan dan 1 gol dari Moiskin. Skor telak 4-1 bertahan hingga pertandingan usai. Dengan ini, PSG difavoritkan untuk melaju ke babak berikutnya. RB Leipzig versus Liverpool, deres Libas tuan rumah 0-2. Liverpool sukses menumbangkan RB Leipzig 2 gol tanpa balas dalam partai leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 yang dihelat di Puskás Arena pada malam tadi. Kedua tim bermain cukup berimbang hingga memaksa skor 0-0 hingga jeda babak pertama. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Liverpool memastikan kemenangan berkat 2 gol yang masing-masing dicetak Mohamed Salah dan Sadio Mane di paruh kedua pertandingan. Skor 2-0 bertahan hingga pertandingan usai. Berkat hasil ini, Liverpool sudah menginjakkan 1 kaki di perempat final. Meski demikian, masih ada partai leg kedua yang bakal digelar di Anfield pada Maret mendatang. David Alaba konfirmasi bakal tinggalkan Bayern Munchen. David Alaba akhirnya buka suara terkait masa depannya. Bek asal Austria itu mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Bayern Munchen di musim panas nanti. Alaba adalah salah satu pemain kunci Bayern Munchen. Ia sudah menjadi dinding di pertahanan di Rotten sejak 10 tahun yang lalu. Sejak musim panas kemarin, ada banyak spekulasi mengenai masa depan Alaba. Dirinya dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa karena kontraknya akan habis di musim panas nanti. Alaba sendiri akhirnya mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Bayern di akhir musim nanti. Alaba mengakui bahwa ia tidak mudah mengambil keputusan untuk meninggalkan Bayern Munchen. Pada kesempatan ini, Alaba juga bicara mengenai klub mana yang akan ia tuju. Ia menyebut bahwa untuk saat ini ia belum menjalin komunikasi dengan klub manapun. Namun menurut gosip yang beredar, Alaba akan melanjutkan karirnya di Spanyol dan ia disebut sudah mencapai kesepakatan pribadi untuk pindah ke Real Madrid. Donnarumma belum deal kontrak baru di AC Milan, 2 hal ini penyebabnya. Negosiasi perpanjangan kontrak Gianluigi Donnarumma di AC Milan masih belum menemukan titik terang. Ada permintaan yang sejauh ini sulit dipenuhi kubu Rossoneri. Dilaporkan La Gazzetta dello Sport, negosiasi Milan dengan agen Donnarumma Mino Raiola berjalan sangat lambat. Ada 2 hal yang diyakini masih mengganjal. Yang pertama, yaitu durasi kontrak. Raiola ingin Donnarumma hanya diberi kontrak selama 2 tahun. Hal itu tak sejalan dengan keinginan manajemen Milan yang ingin Donnarumma bertahan di San Siro 3 tahun lagi. Yang kedua adalah besaran gaji Donnarumma. Dengan statusnya sebagai kapten dan kiper utama, pemuda kelahiran tahun 1999 itu meminta dibayar 10 juta euro per musim. Jauh di atas yang diajukan Milan dalam laporan sebelumnya yang hanya berkisar 7,5 juta euro. Meski Donnarumma ingin bertahan di Milan, namun 2 hal tersebut hingga kini belum disepakati jalan tengahnya. Milan diyakini akan terus mengupayakan segala cara agar masalah kontrak ini tuntas sebelum akhir musim, agar Donnarumma tak keluar secara gratis di musim panas nanti. Arsenal bakal perpanjang kontrak David Luiz. Sebuah kabar menarik datang dari Arsenal. Tim asal London Utara itu berencana untuk memperpanjang kontrak David Luiz. Luiz sendiri pertama kali bergabung dengan Arsenal pada tahun 2019. Kontrak Luiz di Emirates Stadium akan berakhir di musim panas ini, dan banyak yang meyakini bahwa Arsenal akan melepaskan bek asal Brasil itu karena ia kerap membuat blunder. Namun The Independent mengklaim manajemen Arsenal disebut akan memperpanjang kontrak sang bek. Menurut laporan tersebut,
Mikel Arteta terkesan dengan kepribadian yang ditunjukkan Luis. Sang bek dilaporkan menjadi sosok yang disegani di ruang ganti The Gunners. Dirinya juga diberitakan mampu mengayomi pemain-pemain muda The Gunners. Arteta menilai kepribadian seperti Luis ini sangat dibutuhkan di skuad Arsenal. Menurut laporan yang sama, manajemen Arsenal berencana untuk memberikan kontrak jangka pendek bagi Luis. Mereka akan memperpanjang kontrak sang bek hingga tahun 2022, alias ia diberi 1 tahun memperpanjang kontraknya. Langkah ini diambil karena Luis usianya sudah tua sehingga Arsenal menilai terlalu beresiko memberikannya kontrak lebih dari 1 tahun. Solskjaer sebut Greenwood akan jadi bintang besar Manchester United. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, sangat girang melihat Mason Greenwood menekan kontrak baru di Manchester United. Ia menilai Manchester United telah sukses mengamankan bintang masa depan mereka. Greenwood adalah sosok rising star di skuad Manchester United. Pemain didikan Akademi MU itu sudah 2 musim terakhir rutin bermain di tim utama Setan Merah. Manajemen MU beberapa saat yang lalu membuat sebuah pengumuman. Mereka resmi memperpanjang kontrak Greenwood hingga tahun 2025. Solskjaer lantas girang melihat sang striker melanjutkan karirnya di MU. Greenwood adalah talenta yang sangat fantastis dan ia merupakan contoh yang bagus dari produk akademi kami, buka Solskjaer kepada laman resmi MU. Menurut Solskjaer, Greenwood masih sangat muda dan ia menilai sang striker masih belum mencapai potensi terbaiknya meski ia sudah berkembang pesat dalam 2 musim terakhir. Solskjaer mengaku lega bahwa Manchester United berhasil mengamankan jasa Greenwood. Ia menilai sang pemuda bakal menjelma menjadi bintang besar Manchester United di masa depan. Chelsea didesak untuk segera boyong David Alaba. Ex-back Chelsea Glenn Johnson mendesak The Blues untuk segera memboyong David Alaba karena ia merasa Alaba akan cocok dengan skema main ala Thomas Tuchel. Alaba saat ini masih berstatus pemain Bayern Munchen, akan tetapi musim depan ia akan cabut dari klub Bavaria tersebut sebab kontraknya akan kadaluarsa pada musim panas 2021 ini. Alaba juga enggan menambah masa baktinya di klub tersebut. Sekarang banyak klub dikabarkan tengah berebut membujuk Alaba, di antaranya adalah Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Manchester United, dan tentunya juga Chelsea. Belakangan ini David Alaba santer disebut akan merapat ke Real Madrid jika ia cabut dari Bayern Munchen. Di sisi lain, Chelsea disebut kesulitan untuk meyakinkan pindah ke Stamford Bridge sebab Alaba disebut meminta gaji fantastis. Mereka demikian, Glenn Johnson mendesak Chelsea agar segera merekrut pemain serba bisa itu karena merasa Alaba akan sangat cocok bagi skema main yang digunakan Thomas Tuchel. Ia juga menambahkan, David Alaba juga akan cocok bermain di Chelsea. Gaji tak realistis, Bayern mustahil rekrut Messi. Klub raksasa Bundesliga, Bayern Munchen, memastikan klubnya tak akan mendekati penyerang Barcelona Lionel Messi, terlebih setelah melihat gajinya yang sungguh tak realistis. Messi adalah pemain yang pasti diidamkan oleh tiap klub dimanapun di seluruh dunia. Ia akan membantu tiap klub yang dibelanya meraih prestasi. La Pulga juga akan memberikan nilai tambah luar biasa bagi sisi komersil klub. Dirinya akan mendatangkan pemasukan besar dari perjualan jersey dan berbagai merchandise. Kini, kesempatan merekrut Messi terbuka lebar sebab ada peluang La Pulga tak akan menekan kontrak baru di Barcelona. Beberapa klub kini disebut tengah membidik Lionel Messi. Di antaranya adalah PSG dan Manchester City. Bayern Munchen termasuk klub besar di Eropa dan memenuhi kualifikasi untuk bisa merekrutnya. Namun, Rummenigge menutup pintu bergabungnya Messi ke Allianz Arena. Hal tersebut tak lepas dari gaji Messi yang fantastis. Menurut Rummenigge, jumlah tersebut tak realistis. Bayern Munchen sendiri memang tak perlu merekrut Lionel Messi karena lini serang mereka masih sangat tajam saat ini. Prioritas mereka adalah di lini belakang karena beberapa pilarnya akan angkat kaki dari klub tersebut.